Vlog kali ini bahas tentang beberapa hal yang nggak pernah diajarin sama orang tua gue sebelumnya, tapi baru gue pelajarin ketika gue dewasa. Gue berpikir, apakah orang tua gue juga sebenarnya mereka mengalami yang sama, tapi mereka juga belum ketemu solusinya, atau mungkin mereka nggak ngalamin, jadi mereka juga berpikir bahwa ya karena mereka nggak ngalamin, jadi mereka nggak membagikannya kepada kita atau oh mungkin beberapa hal ini harus anak-anak itu alami sendiri dan temukan sendiri jawabannya. Yang pertama adalah ketika dewasa kita sadar nggak ada orang yang akan ngerti kita. Mau itu sahabat lo kek, mau itu temen lo, mau itu pasangan lo, mau itu orang yang terdekat atau orang yang punya pekerjaan dapat membantu kita menemukan jalan keluar dari permasalahan kita. Tapi nggak ada satupun orang yang bisa ngerti kita 100%, nggak ada. Tapi kenyataannya kita maksa orang untuk ngerti kita. Makanya gue sempat ada diskusi, gue lempar pertanyaan, terus dia lempar pertanyaan lagi sama gue, kita ngomongin tentang, jadi siapa yang akan ngertiin diri kita? Karena kita punya harapan orang-orang terdekat kita, karena mereka adalah orang tua kita, mereka adalah teman-teman kita, mereka adalah sahabat kita, harusnya mereka yang paling kenal dan ngerti kita. Tapi ya jujur aja nggak akan ada yang ngerti kita 100%. Nggak akan ada yang ngerti kita dan ya udah, biarkan kita menerima bitter pill, pil pahit ini, bahwa nggak ada satupun orang yang ngerti kita dan ya udah, diterima aja, ya. Yang kedua yang gue perhatikan adalah, gue kira orang dewasa itu adalah orang-orang yang bisa tahu setiap solusi dari masalah hidupnya, orang-orang yang selalu bisa menemukan jalan keluar, orang-orang yang bisa memastikan hidupnya itu selalu baik-baik aja. Gue pikir kayak gitu. Dan pemahaman ini tuh sebenarnya masih gue pegang ya. Kapan ya gue tuh pertama kali hal ini? 2022 dan ternyata 2025 gue masih punya mindset seperti ini dan gue cuma kasih tahu bahwa ini salah gitu. Maksudnya gini, gue merasa kehidupan itu kan di luar dari ekspektasi kita, gitu ya. Kita pengennya teratur, malah ada kejadian yang random lah, yang acak lah gitu ya, yang sesuai dengan rencana kita. Atau kita pengen ngelakuin berusaha yang terbaik, memberikan yang terbaik, bekerja keras, berjuang, tapi kok hasilnya malah di luar dugaan kita gitu. Kayaknya enggak kalau kita kan belajar, ilmu matematika 1+1 sama dengan 1 gitu kan, tapi kan di kenyataan di dunia nyata 1+1 nggak selalu sorry 1+1 1, 1+1 sama dengan 2. Tapi kan di kehidupan dewasa nggak selalu kayak gitu. Ketika lo baik baik ke orang, orang nggak selalu baik ke lo, ketika lo ada kerja keras, belum tentu lo naik jabatan gitu kan, malah orang lain yang ngejilat, yang pintar cari muka malah yang naik jabatan gitu kan. Kayaknya ya nggak ada ilmu pasti gitu loh bahwa apa yang gue lakukan itu akan bla 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 segala macam. Jadi poin kedua yang gue mau tekankan adalah ternyata
setiap orang dewasa itu hanya menjalani hidupnya dengan apa yang dia bisa lakukan. Maksudnya gini, kita nggak tahu beberapa jam lagi akan terjadi apa, kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Sebagai orang dewasa kita akuin bahwa kita nggak tahu masa depan. Tapi hari ini, saat ini yang bisa kita kerjain, yang kita tahu bahwa itu benar untuk dikerjakan, ya udah kita mau kerjakan. Karena gue berpikir, setiap orang yang bertahan hidup sampai hari itu karena mereka ada berjuang, karena mereka ada jaga diri, karena mereka bisa mengatur kesehatan hidup mereka, keberhasilan dari usaha mereka, mereka bertindak bijaksana dalam pengambilan keputusan, tapi nggak ada patokan gitu. Maksudnya orang bijak, apakah selalu punya umur yang panjang? Nggak juga. Orang baik apakah selalu punya harta yang banyak, hidupnya sejahtera? Nggak juga gitu. Jadi gue merasa hidup yang di luar dugaan ini, hidup yang kalau baca berita kita lihat di mana-mana lagi susah, hidup itu ada untuk menyederhanakan kita, membuat kita rendah hati, membuat kita menyadari kerapuhan kita. Itu sih, makanya gue belakangan lagi jarang bikin vlog lagi karena gue mikirin hal itu. Kehidupan ini membuat kita sadar bahwa kita tuh begitu rapuh, membuat kita sadar bahwa kita tuh nggak bisa jamin masa depan kita, dan ya udah, bagian kita cuma lakuin yang kita tahu, yang adalah itu benar, sisanya ya udah. Karena kan banyak orang terjebak hidupnya itu diletakkan di masa depan, ngerti ya? Maksudnya sampai lupa nikmatin hari ini. Beberapa orang kerja keras buat di masa depan. Ternyata dia nggak punya umur panjang untuk nikmatin masa depannya. Beberapa orang ada, mmm, apa, ya hemat itu nggak salah, tapi dia begitu pelit dalam hidupnya karena dipikir, "Nantilah nantilah nantilah nantilah," sampai ya ternyata dia nggak bisa nikmatin sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gue sebenarnya belum mikirin sih yang ketiga, gue baru mikirin 2 hal itu ya. Tapi yang ketiga yang gue pengen bilang sama teman-teman semuanya, ada kalimat yang bagus yang hari ini gue terima. Gue lupa ya, gue itu gue lagi baca buku, gue lagi mencoba untuk menulis buku-buku gue, semoga bisa launching tahun ini. Orang mengira ketika dia stres atau dia tertekan, mmm, atau apa, dia lagi banyak pikiran gitu ya, tantangan, dia mengira bahwa ada yang salah sama hidupnya. Tapi gue baca buku hari ini mengatakan, jangan-jangan justru karena ada yang benar. Itu sebabnya lo merasa harus ada perjuangan, ada ada tantangan, ada tekanan. Karena justru ada yang benar nih, ada yang masih lo mau perjuangkan kebenaran itu, gitu. Jadi, poin ketiga yang gue mau tekankan adalah, ya inilah hidup. Hidup memang pasti ada yang namanya perjuangan ya. Nggak selalu terlihat dari hal-hal yang besar, yang hasilnya besar, masif gitu ya.
Tapi kadang-kadang lo bisa lihat dari hal-hal yang kecil dan lo setia dari hal-hal yang kecil. Karena setia dalam hal-hal kecil akan membawa lo untuk dipercayakan hal-hal yang besar gitu. Itu sih gue percaya. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi ngerasa bingung sama kehidupan orang dewasa, kenapa nggak ada yang ngajarin gue ya, kenapa gue belajar sendiri ya? Ya itulah kehidupan orang dewasa. Namanya anak-anak. Kalau anak-anak itu pasti diajarin, dituntun, dibimbing, dibina. Dia akan bergerak nunggu nasihat dulu, nunggu perintah dulu, itu anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, mereka akan hidup mengambil keputusan dengan kesadaran. Mereka akan belajar jatuh bangun sendiri. Mereka akan tahu tentang diri mereka sendiri dari banyaknya peristiwa gitu. Gue merasa bahwa ya semua orang lagi ngalamin masa sulit. Ya gue pun juga nggak luput dari hal itu. Tapi yang gue mau sampaikan kepada teman-teman semuanya, kalau semua orang itu berjuang juga kok. Semua orang juga sebenarnya punya masalah, mungkin di areanya beda. Semua orang ya punya isu dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, apalagi dalam jodoh, dalam masa depan gitu ya. Semua orang tuh pasti punya. Hari Sabtu kemarin, gua ada ketemu sama beberapa, eee, ya perempuan muda ya, dan kita ngobrolin tentang isu-isu yang dialamin sama generasi milenial sama Gen Z gitu. Sebenarnya apa sih yang banyak untuk kita pikirkan? Dan gue sendiri mengatakan bahwa kita tuh sebenarnya yang sekarang jadi orang-orang muda menuju dewasa, kita tuh bukan orang-orang yang bodoh dalam arti yang harus dinasehatin ini dan itu. Maksud gue nggak benci dengan nasehat, gue nggak alergi dengan yang namanya teguran ya teman-teman. Tapi yang gue mau sampaikan adalah sebenarnya semua hal tuh udah kita pikirkan. Kita tuh tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita rencanakan, karena kita udah usia tua tapi ada berapa mimpi yang belum kita capai, ada konsekuensinya nggak, ada risikonya nggak, ya kita pikirin itu semuanya. Tapi ya beginilah hidup. Hidup itu membuat kita semua rendah hati, mengakui bahwa kita tuh sangat rapuh, kita nggak bisa jamin hidup kita nggak bisa jamin masa depan kita, bahkan 1 menit, 2 menit, 1 jam yang akan datang kita nggak bisa pastiin. Itu sebabnya ketika kita tahu bahwa di dunia ini, baik itu manusia, hal-hal yang kita milikin, benda-benda yang kita miliki nggak bisa jamin kita. Kita nggak menaruh pengharapan itu pada dunia ini. Kita menaruh pengharapan kepada pribadi yang kekal, yang tidak terbatas, yang bisa jamin hidup kita. Karena semua di dunia ini kan terbatas ya. Ya, jadi vlog ini bertujuan supaya teman-teman semua nggak berjuang sendiri. Inilah kehidupan orang dewasa. Kita semua cuma lebih banyak diem aja, sambil menikmati hidup sekalipun ya beban ada, pikiran ada gitu ya. Ya tapi, ya itu kalau ada orang bilang nggak mau punya masalah ya nggak hidup. Tapi justru karena kita hidup kita tahu namanya perjuangan, tantangan, penderitaan. Ya ini kehidupan banyak warna dan rasanya. Kalau cuma ya kalau kita cuma mau keadaannya kayak dulu-dulu lagi, ya kita balik jadi kayak anak-anak dong. Iya. Dan teman-teman semuanya jangan alergi sama teguran dan nasehat.
karena sebenarnya itu baik kok buat kita. Iya, walaupun gue sendiri mungkin, kadang-kadang kalau kayak diulang-ulang lagi nasehatnya gitu ya, diomongin sama orang, gue tuh kayak enek juga ya rasanya ya, enek juga. Tapi sebenarnya gue mikirin juga gitu, gue mikirin juga. Dan satu hal yang gue lagi tulis satu hari ini dalam buku gue adalah jangan terburu-buru kemakan asumsi sendiri, jangan keburu-buru untuk menganggap bahwa diri paling benar, diri paling pinter, diri udah paling paling cukup gitu ya. Maksudnya mentalitas untuk kita merasa cukup bagus, tapi kalau sampai kita merasa bahwa diri kita yang paling benar, sehingga kita nggak mau terima teguran, kita nggak mau terima proses hidup, kita nggak mau terima pertumbuhan, hati-hati. Karena lo sedang membawa diri lo kepada malapetaka, gitu ya. Ya inilah hidup, ada pertumbuhan, ada perkembangan, inilah hidup. Meskipun ngalamin tekanan, masalah yang nggak kelar-kelar, mimpi yang belum bisa kita capai, harapan yang bertahun-tahun kita harapkan, tapi di situ kita ada dibentuk, di situ kita ada untuk bertekun. Ya, bedainlah hasil yang instan dengan hasil yang lo jalanin dengan ketekunan. Gue udah ngerasa dari tadi sebenarnya. Kayak ngerasa pusing. Tunggu kamera yang mana? Gue ngerasa pusing tadi. Gue pikir tadi gue yang pusing. Terus gue ngerasa kok kayak kaki gue dan, tempat tidur gue kayak gerak ya. Terus itu gue ngerasa, kok lemarinya gerak? Terus tadi gue ambil waktu ngecek dulu karena orang rumah semuanya ngerasa gempa. Gue cek dulu di Twitter, oh iya ada gempa. Terus gue cek di Google, ternyata dari kemarin itu Bandung gempa, teman-teman semuanya. Jadi, ya akhirnya kita belajar dari kita remaja tumbuh jadi orang dewasa, kita nggak mau terlalu dikendalikan oleh perasaan. Kita nggak mau terlalu dikendalikan sama rasa halu, mhm. Tapi kita mau punya daya juang, kita mau punya ketekunan, kita mau ya lakuin yang kita bisa lakuin yang benar dalam hidup ini karena kita tahu bahwa Tuhan yang kasih upah kepada setiap orang yang lakuin kebenaran. Jadi teman-teman semuanya semangat menjalani kehidupan orang dewasa ini yang jarang banget dibahas sama orang tua kita. Besok coba gue lanjut ya, bahas topik yang berkaitan.